Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan channel kuliah keperawatan gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berjudul fraktur, sebuah kondisi patologis yang terjadi pada tulang. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan definisi dari fraktur, etiologi atau penyebabnya fraktur, klasifikasi atau jenis-jenis fraktur, manifestasi klinis atau tanda dan gejala dari fraktur, kemudian patofisiologi atau pohon masalah dari fraktur, kemudian pemeriksaan diagnostik yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis fraktur oleh dokter, kemudian proses penyembuhan fraktur, kemudian penata laksanaan atau penanganan ataupun pengobatan fraktur, kemudian komplikasi fraktur, dan terakhir asuhan keperawatan pada pasien dengan fraktur. Kita mulai dari yang pertama, yaitu definisi atau pengertian. Fraktur sendiri adalah hilangnya kontinuitas tulang atau menyambungnya tulang, yaitu kontinuitasnya menghilang, jadi menjadi tidak nyambung, baik itu pada tulang keras, tulang rawan, entah itu total ataupun sebagian. Ini menurut Helmy tahun 2012. Jadi misalkan ada tulang paha nih yang paling panjang, paling besar, itu retak. Nah, ini sudah memenuhi definisi dari Helmy itu sebagian. Jadi sudah tidak kontinu lagi tulangnya, itu retak aja sudah disebut dengan fraktur. Demikian juga pada tulang hidung yang terdiri dari tulang rawan. Nah, itu juga bisa mengalami fraktur. Jadi tidak hanya pada tulang keras saja. Kemudian menurut Schmetzler dan Bare, fraktur adalah terputusnya kontinuitas tulang yang ditentukan sesuai jenis dan luasnya. Fraktur terjadi jika tulang dikenai stres yang lebih besar dari yang dapat diabsorpsinya. Jadi seperti yang kita tahu, tubuh kita punya kemampuan untuk menahan beban. Contohnya kaki, misalkan bobot kita 60 kg, jadi masing-masing menopang 30 kg, gampangnya gitu. Kemudian saat kita membawa beban berat, tentu ada batasnya. Misalkan memanggul beras 1 karung 25 kilo. Mungkin untuk yang kuli-kuli itu kuat kalau sampai 50 kilo. Untuk atlet angkat beban mungkin bisa ngangkat sampai 100 kilo. Nah, tetapi tentu ada batasnya. Jadi kalau diberikan stres atau tekanan yang melebihi kemampuan dari tulang, maka tulang pun bisa patah juga. Misalkan sudah tua nih, kan kemampuan atau kekuatan tulangnya berkurang, tulangnya menjadi lebih keropos. Nah, ini ngangkat beban 25 kilo misalkan, nah itu bisa patah. Selanjutnya adalah menurut Samsu Hidayat dan De Jong, terputusnya kontinuitas jaringan tulang dan atau tulang rawan yang umumnya disebabkan oleh ruda paksa. Umumnya ya, jadi sebagian besar penyebab dari patah tulang atau fraktur itu memang kekerasan atau ruda paksa, namun ada juga yang disebabkan oleh kondisi yang tidak ruda paksa, bukan dari kekerasan, misalkan fraktur patologis. Nanti kita bahas. Menurut Lukman dan Ningsih, fraktur adalah terputusnya kontinuitas tulang, retak atau patahnya tulang yang utuh yang biasanya disebabkan oleh trauma atau roda paksa atau tenaga fisik yang ditentukan jenis dan luasnya trauma. Ya, kurang lebih sama. Kemudian untuk penyebab dari fraktur sendiri, fraktur disebabkan oleh pukulan langsung, gaya meremuk, gerakan puntir mendadak, dan bahkan kontraksi otot ekstrim. Jadi pukulan langsung, misalkan benturan nih, benturan oleh pukulan oleh benda tumpul misalnya. Kemudian gaya meremuk, misalkan terlindas kendaraan. Kemudian gerakan puntir mendadak, nah, misalnya ini saat kondisi perkelahian, misalkan dipuntir tangannya, bisa menjadi fraktur. Kemudian kontraksi otot ekstrim juga bisa.
Selanjutnya, menurut Price dan Wilson, penyebab dari fraktur adalah bisa dari cedera atau benturan, kemudian fraktur patologik dan fraktur beban. Kalau fraktur patologik itu terjadi pada daerah tulang yang menjadi lemah karena penyakit-penyakit, misalkan osteoporosis, kemudian kanker atau tumor tulang. Nah, itu bisa melemahkan tulang sehingga digerakkan biasa saja karena sudah lemah tulangnya itu, jadi tanpa perlu ada benturan ataupun beban berat, gerakan biasa saja bisa patah. Kemudian kalau fraktur beban atau fraktur kelelahan itu terjadi pada orang-orang yang baru saja menambah tingkat aktivitas. Misalnya anak umur 18 tahun, nah, ikut wajib militer, awalnya tidak pernah olahraga, tiba-tiba ikut dilatih secara militer. Nah, itu tiba-tiba dapat aktivitas fisik yang ekstrim, ini yang kadang-kadang bisa menyebabkan terjadinya fraktur. Jadi otot-ototnya dipaksa, tulang-tulangnya dipaksa juga, jadi bisa juga terjadi fraktur. Demikian juga orang-orang yang nggak pernah latihan lari misalnya, terus tiba-tiba memutuskan untuk ikut maraton misalnya, atau lari dengan kecepatan tinggi atau dalam waktu yang lama. Nah, ini beban yang dirasakan oleh tulangnya karena sebelumnya tidak pernah, ini bisa menyebabkan fraktur beban atau fraktur kelelahan. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang sifat benturan atau trauma. Penyebab fraktur yang berdasarkan trauma langsung itu misalnya yang pertama tekanan langsung pada tulang, biasanya diikuti juga atau ditandai juga dengan kerusakan dari jaringan lunak. Trauma langsung itu ya misalnya benturan langsung, pukulan. Kalau yang kedua, trauma tidak langsung, energi dihantarkan ke daerah yang lebih jauh dari fraktur. Contohnya ini, di dada kita ada tulang selangka atau tulang klavikula. Kalau secara benturan sendiri mungkin tergolong jarang kalau trauma langsung pada klavikula, cuma yang lebih sering terjadi adalah trauma tidak langsung. Jadi kalau kita jatuh misalnya ke arah samping kanan, kemudian tangan kita secara refleks menahan, jadi yang terbentur adalah telapak tangan kita, tapi akibat tekanan yang berlebih pada klavikula, nah ini bisa juga klavikulanya mengalami fraktur. Jadi tulang-tulang telapak tangan, pergelangan, lengan bawah, lengan atasnya utuh, tapi yang patah malah klavikula. Bisa saja terjadi, atau bisa juga dibarengi dengan patahnya tulang yang lain, misalkan tulang humerus atau tulang lengan atas. Nah, itu contoh dari trauma tidak langsung. Bukan bagian itu yang terbentur, tapi bagian itu yang patah. Kemudian berdasarkan ini sudah masuk ke klasifikasi fraktur berdasarkan garis frakturnya. Yang gambar A itu namanya fisura. Fisura itu mungkin bisa dibilang retak ya, disebabkan oleh cedera tunggal hebat atau oleh cedera terus-menerus yang cukup lama. Jadi bisa fraktur-fraktur beban atau benturan yang tidak terlalu keras, ini menyebabkan keretakan pada tulang, disebut dengan fisura. Yang B adalah fraktur oblik atau serong. Jadi bentuk patahannya itu serong, tidak lurus, patah komplit, tapi ini bentuknya serong. Kalau yang C sama, fraktur komplit juga, tapi bentuknya melintang, cenderung lurus. Jadi ini berbeda bentuknya, yang
B ini fraktur oblik atau serong, yang C transversal atau lintang. Kalau yang D ini fraktur kominutif atau remuk ya. Jadi fraktur yang menghasilkan banyak fragmen, banyak patahan tulang, itu namanya fraktur kominutif. Kemudian yang E adalah fraktur segmental atau fraktur yang patahannya pada satu tulang itu lebih dari satu. Contohnya ini ada 2, jadi membentuk 3 segmen. Kemudian yang F adalah fraktur green stick. Ini bisa dikatakan retak juga. Cuma kalau yang ini retaknya di seluruh tulang, di seluruh penampang tulang. Kalau yang green stick itu hanya di salah satu sisi tulang yang retak, kemudian sisi satunya membengkok, disebut dengan fraktur green stick. Kemudian untuk yang G adalah fraktur kompresi. Ini ya, ini yang retak ini di sini. Misalnya terjatuhi sesuatu pada kepala. Jadi saat berdiri atau berjalan ada benda berat yang mengenai kepala, kemudian ini di tulang lehernya retak, bisa. Kemudian atau mungkin di tulang pinggang atau di lumbalnya retak juga bisa. Ini fraktur kompresi akibat tekanan. Kemudian yang H adalah fraktur impaksi. Fraktur di mana fragmen tulang itu terdorong ke fragmen tulang lainnya. Nih contohnya yang sini patah ini. Kemudian patahnya masuk ke patahan satunya. Kalau di ini kayaknya di pangkal paha ya. Patahnya di sini. Kemudian bagian ini terdorong masuk ke terdorong ke fragmen tulang yang satunya. Ini fragmen, ini terdorong. Kemudian yang I, mana I? Oh ya, ini I. Fraktur impresi biasa terjadi di tengkorak. Jadi fraktur dengan fragmen patahan terdorong ke dalam. Nah, ini yang patah ini aja, atau ini saja. Kalau dari samping ini kelihatan ada patahan yang masuk atau mengalami depresi. Nah, misalnya akibat pukulan dengan benda tumpul yang tidak terlalu besar, kemudian mengenai kepala. Nah, ini bisa tulang tengkoraknya patah kemudian masuk ke dalam. Kemudian yang C adalah fraktur patologis, seperti yang sudah dibahas di depan. Ini dicontohkan di lutut ya. Jadi akibat osteoporosis misalnya tulangnya menjadi rapuh, kemudian mudah sekali patah bahkan tanpa adanya benturan. Selanjutnya, klasifikasi fraktur yang lain adalah berdasarkan ada tidaknya hubungan patahan tulang dengan dunia luar. Ada yang disebut dengan fraktur terbuka dan fraktur tertutup. Kalau fraktur terbuka itu berarti patahan tulangnya itu kelihatan ada kontak dengan udara luar, jadi bisa dilihat bahwa ada tulang yang menonjol dari lukanya. Kalau fraktur tertutup itu tidak ada fragmen tulang, patahan tulang yang terlihat, jadi masih ketutup oleh daging ataupun otot sama kulit. Kemudian berdasarkan lokasi patahan di tulang ada fraktur epifisis, fraktur metafisis, dan fraktur diafisis. Ini bisa dilihat mana-mananya di kuliah anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Kemudian selanjutnya adalah manifestasi klinis atau tanda gejala dari fraktur.
Untuk yang pernah fraktur ini manggut-manggut ini ya. Tanda gejala pertama adalah nyeri. Sepertinya selalu ya dirasakan nyeri. Rasanya itu nyerinya itu tidak hilang timbul. Jadi terus-menerus nyeri, kemudian bertambah berat, apalagi kalau bergerak. Kemudian sampai dengan fragmen tulangnya itu dihentikan pergerakannya atau diimobilisasi, itu masih terus nyeri dan cenderung memberat. Kemudian selain dari patah tulangnya sendiri, jadi saraf-saraf di sekitar tulang yang patah itu merasakan adanya nyeri. Jadi nyeri juga disebabkan oleh adanya spasme otot atau ketegangan otot. Ini secara alami akan terjadi begitu tulang patah. Jadi ototnya menjadi kaku, kontraksi. Untuk apa ya? Ini pada dasarnya adalah membentuk bidai alami atau membuat supaya pergerakannya memang disengaja menjadi lebih sulit oleh tubuh itu, sehingga nyerinya bisa berkurang atau kerusakannya bisa berkurang karena tidak bisa digerakkan. Kemudian yang kedua adalah hilangnya fungsi. Jadi pada bagian yang patah fungsinya itu berkurang atau malah tidak bisa berfungsi sama sekali. Misalkan normalnya kalau di tangan itu bisa melambai, kemudian mengangkat tangan, menggenggam, digerakkan dengan mudah. Nah, itu fungsi-fungsinya menjadi menghilang, tidak bisa lagi bergerak bebas. Kemudian kalau misalkan dipatah di pergelangan tangan gitu, kesulitan menggenggam, nah, seperti itu fungsinya menjadi menghilang. Kemudian yang ketiga adalah deformitas atau perubahan bentuk, deform ya, bentuknya berubah. Biasanya terjadi pemendekan. Jadi karena tulangnya patah bergeser, kemungkinan misalkan di tangan ini ya, tangannya menjadi lebih pendek akibat bergeseran tulang. Seandainya pun tidak bergeser, akan tetap ada perubahan bentuk deformitas seperti bentuknya menjadi bengkok atau bentuknya menjadi bengkak akibat adanya yang itu di bawahnya gravitas, yang paling bawah pembengkakan dan perubahan warna lokal pada kulit. Nah, ini juga termasuk deformitas, membengkak kemudian kaku. Nah, ini bentuknya berubah. Kemudian yang keempat adalah krepitasi, artinya adalah munculnya suara krepitus. Krepitus itu sendiri artinya derik tulang, suara berderik yang disebabkan gesekan antar dua patahan tulang. Nah, saat digerakkan itu muncul suara kretek-kretek. Nah, ini dinamakan dengan krepitus atau kondisinya namanya krepitasi. Kemudian untuk bengkak dan berubah warnanya ini biasanya terjadi beberapa jam atau beberapa hari setelah cedera. Jadi dalam rangka penyembuhan tulang, darah akan dialirkan ke situ lebih banyak, trombosit akan menutup luka, kemudian sel darah putih akan mencegah infeksi, memang dialirkan ke situ. Sel darah merah menyuplai nutrisi agar tulang bisa segera memulai pemulihannya. Selanjutnya adalah patofisiologi dari fraktur. Diawali dari tekanan atau kekerasan langsung atau stres yang berulang, menyebabkan kerusakan fragmen tulang dan cedera jaringan lunak, kemudian pembuluh darahnya terputus. Dari sini sebetulnya sudah muncul masalah keperawatan risiko perdarahan.
Kemudian jika benar terjadi perdarahan, maka akan terbentuk pengumpulan darah atau hematoma. Kemudian perdarahan sendiri akan menurunkan kadar hemoglobin dan hematokrit. Kemudian pembuluh kapiler melebar atau dilatasi, ada pengaruh dari histamin. Histamin akan menyebabkan spasma otot. Jika perdarahannya dirasa cukup di situ, maka spasma otot akan menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Kemudian saat pembuluh darah menyempit, metabolisme yang terjadi cenderung bersifat anaerob. Nah, anaerob jeleknya adalah, bagusnya memang saat kondisi tidak ada oksigen tetap bisa menghasilkan energi. Cuma ya efek sampingnya ada penumpukan banyak asam laktat yang ini menyebabkan nyeri. Ini saya rasa hampir sama ya penyebab nyerinya. Kemudian tulang yang bergeser menyebabkan deformitas, ekstremitas tidak dapat berfungsi dengan baik, menyebabkan gangguan atau kerusakan mobilitas fisik. Kemudian dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian dipasang fiksasi atau alat-alat untuk mengimobilisasi ya. Misalkan karena operasi nih, saat operasi muncul masalah keberatan risiko infeksi. Kemudian setelah terpasang misalkan gips misalnya yang gampang ya. Nah, ini ada orang-orang yang memunculkan masalah keberatan gangguan citra tubuh. Untuk selain gips nanti kita bahas. Kemudian ya, luka, ada border entry, ada masalah keberatan gangguan integritas kulit. Kemudian akibat suplai darah yang terhambat akibat putusnya pembuluh darah di daerah distal dari fraktur akan mengalami gangguan perfusi jaringan perifer. Kira-kira itu. Kemudian untuk menegakkan diagnosa dari fraktur yang jelas, dokter akan minta dilakukan rongsen atau sinar X pada tulang. Biasanya ini saja cukup. Untuk fraktur-fraktur yang simple, misalkan patah tulang yang panjang-panjang itu, mulai dari femur, tibia, fibula, radius ulna sama humerus, itu kelihatan kalau dari sinar X. Kemudian kalau dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, misalnya ini terjadi komplikasi, nah bisa dibantu dengan CT scan ataupun MRI. Kalau komplikasinya berat sampai menimbulkan kematian jaringan misalnya, nah ini bisa dilakukan angiografi atau pencitraan dari pembuluh darah. Kemudian tentu saja dibutuhkan pemeriksaan kadar sel darah dalam hitung darah lengkap. Jadi apakah dibutuhkan transfusi atau tidak, terutama untuk patah-patah tulang yang menyebabkan perdarahan sangat banyak. Misalnya fraktur femur nih. Satu femur itu begitu patah pada orang dewasa sehat itu berisiko menghilangkan sekitar 1,5 liter darah. Padahal darah kita itu cuma sekitar 6,5 liter, jadi keluar sekitar berapa? 1/5-nya, hampir 1/5 ya. Itu banyak banget. Ini bisa memungkinkan anemia yang dapat memunculkan kebutuhan untuk transfusi darah. Kemudian selanjutnya adalah proses dari penyembuhan fraktur. Jadi pada dasarnya tidak ada obat untuk fraktur. Jadi secara normal fraktur akan sembuh sendiri.
yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa sembuhnya itu benar. Kembali semirip mungkin dengan kondisi awal sebelum patah. Nah, apa yang terjadi saat tulang berusaha menyembuhkan diri? Yang pertama, pada minggu pertama, itu akan terbentuk hematom atau pembekuan darah atau inflamasi atau peradangan. Nah, patah akan dialirkan darah ke area yang patah yang tadi saya sebutkan untuk menutup luka, untuk menambah nutrisi, dan untuk mencegah infeksi. Kemudian dibentuk kalus atau selaput tipis, jadi yang melindungi tulang yang patah. Kalusnya awalnya kalus yang soft, kemudian setelah di atas 3 minggu, 4-16 minggu, kalusnya menjadi keras atau hard kalus. Nah, ini di minggu ini tulang sudah menyatu, cuma bentuknya masih bendol, masih jelek, masih kasar gitu ya. Nah, di atas minggu ke-17, 17 itu berarti sekitar 4 bulan lebih ya. Di atas 4 bulan, tulang sudah mengalami proses yang namanya remodeling. Atau kalus-kalus yang kasar ini tadi menjadi diperhalus. Nah, patahnya mungkin masih terlihat, namun sudah menyatu dengan bentuk yang hampir mirip dengan aslinya. Kita bahas kembali satu persatu. Pada fase hematom, fraktur itu merobek pembuluh darah kemudian darah yang terkumpul tadi membentuk hematom. Dalam 24 jam kapiler dan fibroblas mulai tumbuh ke dalam hematom. Fibroblas ini yang nantinya jadi fibrinogen gitu ya. Nanti bentuk benang-benang jadi jaring-jaring. Nah, nanti darahnya membeku, lukanya ditutup. Terus terjadi penutupan luka sama pembentukan jaringan yang baru, baik itu tulang, pembuluh darah sendiri maupun jaringan lunak di sekitarnya. Nah, yang terjadi yang dirasakan oleh penderita fraktur adalah nyeri karena adanya peradangan dan pembengkakan. Kemudian fase selanjutnya adalah fase proliferasi. Sekitar hari ke-7 itu muncul pulau-pulau kartilago atau tulang rawan ya. Nah, soft callus ini bisa juga disebut sebagai pembentukan kartilago atau tulang rawan. Kemudian kalus yang soft ini atau kalus sementara ini lengkap pada sekitar hari ke-25. Kemudian pembentukan kalus yang hard. Nah, kalus-kalus soft yang tidak teratur itu akan mengeras, kemudian tulang keras yang tidak teratur ini secara bertahap juga akan diganti oleh tulang yang teratur dengan susunan sistem Havertz dan kalus yang definitif. Nah, pada fase ini fragmen sudah terfiksasi atau sudah diem, tidak cenderung
sudah menyatu tulangnya. Kemudian pada fase keempat atau yang terakhir adalah fase remodeling. Di sini kontur normal dari tulang disusun kembali. Jadi yang awalnya kasar pada fase hard callus, perlahan-lahan ada proses yang dilakukan oleh osteoklas di situ. Di tulang-tulang yang berlebih, yang kasar, nah itu dihilangkan sampai tersisa tulang yang mirip dengan aslinya, yang sudah halus. Pada di atas minggu ke-17 ini bisa dikatakan tulangnya seharusnya sudah sembuh jika tidak terjadi komplikasi. Prinsip penata laksanaan dari fraktur adalah 4R, yaitu rekognisi atau penilaian, mengenali dulu ya bagian mana saja yang patah, patahnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah reduksi atau pengurangan kecacatan atau pengurangan pergerakan. Kemudian retensi, diimobilisasi. Reduksi tadi juga termasuk pengurangan fraktur ya, dicegah supaya frakturnya tidak tambah panjang patahnya. Kemudian retensi ini tidak digerakkan, dibuat tidak bisa bergerak. Kemudian yang keempat adalah rehabilitasi atau mengembalikan aktivitas fungsional dari tulang atau dari bagian tubuh yang patah sampai semaksimal mungkin. Untuk fase rehabilitasi, ya untuk selama proses penata laksanaan, seperti yang saya bilang tadi, tidak ada obat yang spesifik untuk gangguan muskuloskeletal. Tidak ada obat juga yang bisa mempercepat pertumbuhan otot yang robek karena patah tulang misalnya, nggak ada. Jadi obat-obatan yang digunakan itu ya untuk mengurangi gejalanya, misalnya obat analgesik atau pereda nyeri. Kemudian kalau ada peradangan itu ya dikasih antiinflamasi. Kemudian kalau orang dengan kebutuhan kalsium yang lebih tinggi ya diberikan suplemen kalsium. Kemudian diberikan protein yang cukup agar membantu proses pembentukan jaringan baru. Transfusi darah pun mungkin dibutuhkan untuk yang kehilangan banyak darah saat terjadi patah tulang. Kemudian secara ortopedi ya diistirahatkan. Secara umum seluruh tubuhnya istirahat, secara khusus bagian yang patah itu dibuat tidak bergerak. Kemudian disupport atau ditopang ya, misalkan patah lengan itu nanti dikasih mitela gitu untuk penopang. Kemudian pencegahan pencegahan keparahan, dan dilakukan koreksi atau dikembalikan ke bentuknya semula. Misalkan ada perubahan bentuk, dikoreksi menjadi ke bentuknya semula. Kemudian untuk koreksinya ini bisa dilakukan manipulasi bedah. Setelah itu bisa dilakukan terapi fisik dan okupasi saat tulang mulai sembuh. Kemudian ya tentu saja dilakukan rehabilitasi atau pengembalian fungsi ya. Untuk jenis-jenis manipulasi bedah, misalnya ini diberikan fiksasi internal atau ORIF, Open Reduction Internal Fixation, atau juga OREF, Open Reduction External Fixation.
Jadi mereduksi keparahan dengan open atau secara bedah, dan memberikan fiksasi entah itu internal atau ORIF dan eksternal atau ORF. Jadi kalau internal ya fiksasinya di dalam, kalau ORF fiksasinya dari luar atau kelihatan dari luar. Nanti ada gambarnya. Kalau yang ORIF itu ya dipasang pen. Nah, orang sini biasanya bilangnya dipasang pen atau dipasang plat, pasang skrup. Memang iya. Kemudian jenis-jenis lain itu misalkan K-wire. Nah, itu dipasang kawat dari luar itu untuk fraktur jari. Kemudian yang tanpa operasi bisa diberikan traksi kulit betul, traksi kulit atau skin traction. Kemudian ada juga traksi tulang. Ini operasi juga tapi cenderung minor ya, dianggap operasi minor pemasangan traksi tulang. Traksi itu dikasih beban untuk narik tulangnya pelan-pelan supaya tetap di posisi itu, kemudian dibebat. Kalau yang ORF itu efektif untuk fraktur-fraktur yang kominutif. Nah, untuk fraktur yang fragmennya banyak, yang remuk, itu mending pakai ORF dari luar ya fiksasinya. Untuk rehabilitasinya lebih baik memanfaatkan jasa dari fisioterapis, jadi akan dilatih pergerakannya mulai dari yang ringan bertahap nanti sampai ke pergerakan yang senormal mungkin. Nah, ini contoh-contoh dari tindakan reduksi atau fiksasi. Ini mitela untuk menopang misalkan ada patah di lengan atas, lengan bawah. Nah, bisa dilakukan prosedur penopangan seperti ini. Kemudian ini contoh dari gips. Kemudian ini pemasangan ORIF. Ini pasang pen ya, kasih skrup. Kemudian ini yang ORF, jadi kelihatan fiksasinya dari luar. Kalau yang ini di dalam ORIF internal, yang eksternal atau luar ORF. Nah, seperti halnya penyakit yang lain atau gangguan kesehatan yang lain, fraktur punya beberapa komplikasi, lebih-lebih bila tidak ditangani dengan benar. Yang pertama adalah sindrom emboli lemak. Jadi ya nanti kita bahas satu persatu. Selanjutnya adalah sindrom kompartemen, osteomielitis, gas gangren, dan penyembuhan-penyembuhan yang abnormal. Yang pertama adalah sindrom emboli lemak. Nah, emboli itu penyumbatan pembuluh darah oleh embolus atau gumpalan yang bisa bentuknya darah atau trombus, bisa bentuknya lemak, bisa bentuknya udara. Nah, kalau berhenti di paru, ini dinamakan emboli paru. Yang penyebabnya lemak. Kenapa kok lemak? Karena di dalam tulang itu ada sumsum kuning. Nah, itu terdiri dari jaringan lemak. Demikian juga di bawah lapisan kulit itu ada jaringan lemak. Nah, itu juga bisa jaringan-jaringan lemak di dalam tulang dan di bawah kulit itu bisa lepas, kemudian ikut pembuluh darah. Nah, kemudian berhenti di pembuluh darah paru-paru.
Kalau sudah pembuluh darah parunya tersumbat, maka akan menyebabkan kesulitan untuk bernapas. Gejala-gejalanya antara lain dyspnea atau sesak napas, karena otak kekurangan oksigen menyebabkan perubahan status mental, jadi gaduh, gelisah, marah, bingung, kemudian penurunan kesadaran atau jatuh ke kondisi stupor, takipnu atau napasnya menjadi lebih cepat, takikardi, denyut jantungnya menjadi cepat, kemudian demam dan ruam kulit. Komplikasi yang kedua adalah sindrom kompartemen. Kalau selama ini kita tahu kompartemen itu kayak ruang bagasi kecil gitu ya, ruang kecil gitu. Nah, ini bisa jadi nama sindrom karena ada ruang yang harusnya tidak terisi cairan tapi menjadi bisa dipenuhi cairan, bisa juga dipenuhi pembengkakan dari otot misalnya atau hematom. Nah, seperti itu. Terjadi peningkatan tekanan jaringan dalam ruang tertutup di otot, biasanya akibat akumulasi cairan, menyebabkan hambatan aliran darah yang berat dan kerusakan pada otot. Gejala mencakup nyeri skala sedang sampai berat saat dia mampu digerakkan. Jadi namanya sindrom tentu saja kumpulan gejala ya, karena ada penekanan misalkan di tangan nih, di lengan bawah. Kalau ada sindrom kompartemen di situ, maka yang pertama terjadi di daerah distalnya akan mengalami penurunan perfusi. Jadi terlihat pucat dan teraba dingin karena kurang suplai darah. Selanjutnya dari sisi sarafnya, karena sarafnya juga tertekan, daerah distal akan mengalami kesemutan. Dalam kondisi yang lebih parah bisa mengalami mati rasa, bahkan tidak bisa digerakkan. Kemudian selain darah dan saraf motorik juga terjadi gangguan pada saraf sensorik, yaitu nyeri hebat, termasuk kesemutan juga ya. Ini termasuk ke gangguan saraf sensorik. Kalau dibiarkan ya tambah parah nyerinya. Kemudian daerah distalnya bisa mengalami nekrosis. Kemudian komplikasi selanjutnya adalah osteomielitis atau infeksi tulang. Dapat mencakup sumsum sampai dengan korteks tulang, dapat berupa eksogen, jadi misalkan open fracture gitu, luka fraktur terbuka, ada kuman yang langsung nempel ke situ, maupun yang hematogen atau misalkan dari tempat lain yang juga luka, kemudian kumannya masuk dari situ, masuk ke tulang yang fraktur. Bisa menyebabkan osteomielitis di tulang yang patah itu maupun di tulang yang lain. Bisa juga tertular infeksinya selama operasi, maka dibutuhkan kesterilan yang sangat ketat. Komplikasi selanjutnya adalah gas gangren. Jadi ini awalnya infeksinya di jaringan lunak, misalnya di kulit yang luka karena fraktur, kemudian di ototnya. Nah, kebetulan yang menginfeksi adalah bakteri gram positif anaerob, kayak Clostridium welchi atau Clostridium perfringens. Nah, ini karena dia bakterinya anaerob, jadi cenderung membentuk gas. Jadi bisa hidup tanpa oksigen, kemudian menghasilkan gas yang bau banget. Jaringannya dimatikan perlahan, kemudian menyebabkan timbulnya bau yang menyengat, disebut sebagai gas gangren. Nah, untuk osteomielitis maupun gas gangren, perawat harus memonitor atau memantau apakah pasien mengalami demam,
kemudian perubahan status mental, kemudian apakah mengalami peningkatan denyut jantung, peningkatan respirasi, apakah pasien letih, lesu gitu ya. Nah, ini harus segera diatasi, terutama untuk pasien-pasien yang tidak dapat perawatan awal yang adekuat. Jadi ya lukanya nggak dibersihkan dengan benar, jadi bisa terjadi infeksi di situ. Yang terakhir adalah komplikasi berupa penyembuhan tapi abnormal. Yang pertama adalah malunion. Jadi sesuai target nih 4 bulan sembuh, tapi terdapat deformitas. Padahal prinsipnya adalah kurangi perubahan bentuk, kemudian hentikan pergerakannya selama 3 bulan, kemudian latihan bertahap sampai tulangnya sembuh. Prinsipnya itu sebetulnya. Nah, tapi pada yang tidak dapat akses pelayanan medis yang adekuat, nah ini yang bisa terjadi malunion. Nyatu sih tulangnya, cuma bendol misalnya gitu ya, apa kayak membengkak gitu, kelihatan besar gitu, kemudian bengkok. Nah, ini malunion. Kemudian yang kedua adalah delay union. Nyatu tapi memanjang waktu penyembuhannya. Jadi antara lebih dari 4 bulan, 5 bulan ke atas, 1 tahun tidak juga menyatu, ini disebut sebagai delay union. Sampai dengan 6 bulan ya. Terus gimana? Diapakan ini? Misalkan malunion ini. Sayangnya untuk ilmu pengetahuan saat ini harus dipatahkan ulang. Jadi orangnya dibius, kemudian dipatahkan lagi, yang patah tapi sudah nyatu ini tadi, nyatu tapi masih bentuknya nggak kayak semula. Kemudian ya katakanlah digigir gitu ya, tulangnya itu yang menonjol itu. Kemudian bisa dilakukan penyambungan dengan posisi yang benar, atau kalau tulangnya sudah kadung memendek tulang aslinya, bisa dilakukan bone graft atau pencangkokan tulang, dan terus dikasih fiksasi internal. Kemudian untuk yang delay union ya ini, untuk penata laksanaan konservatif ditambah gips lagi, dipasang lagi selama 2-3 bulan. Kemudian kalau nggak bisa, tetap nggak nyambung, dilakukan tindakan operasi, sama diberikan bone graft, sama di fiksasi internal. Kemudian yang ketiga adalah non union, tidak sembuh setelah 8 bulan. Jadi nggak nyambung sampai 8 bulan, penyembuhannya sudah berhenti disebabkan oleh misalkan vaskularisasi yang kurang pada ujung fragmen, karena reduksi yang nggak cukup, imobilisasinya nggak cukup, kemudian infeksi. Bisa juga ini dilakukan bone graft atau pencangkokan tulang. Nah, dari yang sudah kita bahas tadi, ada yang digunakan atau dilakukan juga oleh perawat, kayak misalnya melakukan tindakan reduksi boleh, kemudian melakukan tindakan pemasangan bidai itu boleh perawat, untuk melakukan imobilisasi ya, sebagai pertolongan pertama, baik itu misalkan di lokasi kecelakaan atau di IGD. Kemudian itu untuk tindakannya. Kalau untuk pengkajian awalnya ya perawat
kita akan menanyakan tentang bagian mana saja yang mengalami nyeri, kemudian lokasinya, sensasi nyerinya seperti apa, kemudian kekakuan sendi, sendi mana saja yang kaku, sudah berapa lama, kemudian sudah diapakan saja. Oh iya, jangan lupa tanya ini misalkan korban kecelakaan, proses terjadinya kecelakaannya gimana untuk menentukan kemungkinan daerah mana saja yang mungkin mengalami fraktur. Kemudian bengkak, pasien mengeluh bengkak, salah satu tanda inflamasi ya. Kemudian apakah ada deformitas, imobilitas, bagaimana saja yang berubah bentuknya, bagaimana saja yang susah digerakkan. Kemudian ada perubahan sensori atau tidak, apakah menjadi tidak terasa menurun, menunjukkan adanya kemungkinan komplikasi. Kemudian setelah menanyakan keluhan utama, selanjutnya adalah pengkajian fokus. Apakah mengalami keterbatasan gerak atau kehilangan fungsi motorik, kemudian kesulitan tidur atau beristirahat, kemudian apakah pasiennya mengalami hipertensi, nyeri, kemudian kecemasan, ini bisa meningkatkan tekanan darah, kemudian takikardi atau peningkatan denyut jantung. Apakah ada dikaji perfusi periferinya bagaimana, apakah ada penurunan nadi pada daerah distal, apakah ada penurunan CRT atau capillary refill time, apakah ada pucat. Selanjutnya adalah di neurosensori, apakah terjadi atau terasa penurunan kemampuan pergerakan, penurunan kemampuan merasakan sensasi raba, sensasi nyeri, sensasi suhu. Kemudian apakah ada spasme otot atau kekakuan otot, apakah ada kebas atau kesemutan. Kemudian ada deformitas lokal, angulasi atau pergerakan atau bentuk sendi yang tidak normal, apakah ada pemendekan, apakah ada gravitasi, dan juga adanya agitasi atau kondisi emosional yang sangat sensitif. Biasanya kalau nyeri ini terjadi agitasi. Contoh gampangnya ya, kalau cewek-cewek itu sedang mengalami dysmenorrhea atau nyeri haid, nah ini bisa memunculkan yang dinamakan premenstrual syndrome, PMS, atau menstrual syndrome. Jadi gampang sekali tersinggung, marah gitu ya, itu agitasi. Selanjutnya adalah nyeri atau kenyamanan. Sudah keamanan. Nah, kita cari apakah ada luka terbuka, apakah ada fraktur terbuka, perdarahan, perubahan warna kulit. Apakah kan kalau ada hematom itu karakternya daerah yang mengalami pembengkakan itu menjadi kemerahan ataupun bisa berwarna biru atau juga hitam. Kemudian daerah distalnya menjadi pucat atau menjadi lebih putih. Kemudian terjadi pembengkakan lokal. Untuk masalah ataupun diagnosa keperawatan ini masih saya ambilkan dari bukunya Carbanito tahun 2011. Yang pertama adalah kerusakan mobilitas fisik,
kemudian defisit perawatan diri, risiko ketidakefektifan pelaksanaan program terapeutik, kemudian nyeri akut jelas, kemudian ada risiko maupun aktual sindrom disuse, dan adanya risiko infeksi. Untuk bahan bacaan materi ini saya sadur dari buku-buku yang tercantum di situ. Carpenito, Helmi, Lukman Ningsih, Price Wilson, Samsudaya, dan Smelser dan Bare. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang didiskusikan bisa dituliskan di kolom komentar. Jika dirasa bermanfaat, silakan klik tombol jempol ke atas atau like. Jangan lupa subscribe, share. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.